Apa, Pak? Maksudnya apa, Pak? Kamu masih nanya? Apa maksud Bapak kesini? Bapak ini kenapa sih datang marah-marah? Kamu berani-beraninya dekati anakku dan merayu anakku. Pak, aku emang sama Arumi kan pacaran. Iya kan, Rum? Iya karena aku kan Loh, saya kira kan Arumi sudah ngomong sama Bapak. sebentar. Ada apa lagi, Rumi? Sandal Arumi ketukar. Nggak tahu juga. Aduh, bikin malu aja kamu. Sana udah pulang, mau ngapain lagi sih? Mbak, itu sandal saya ya? Ini Bu. Oh, sandal murahan mau ditukar sama sandal yang bagus? Ya enggak lah Bu. Bentar, ini sandal siapa? Ini sandal kamu yang? Sandal aku lah. Bukan, dia Oh, sandal dia. Ini ambil sana, pulang sana. Kurang ajar si Sinta. Aku sudah 3 hari ngejar dia. Gak dapet. Kayaknya aku harus balik deh sama Mami. Meskipun resikonya aku bakal dimarahin, cuman aku tetap harus laporan. Sayang, gimana servisanku barusan? Enak kan daripada mantan-mantan kamu yang dulu? Enak sekali sayang, nyampe-nyampe ya. Aku gak kuat loh barusan. Ya sayang. Oh iya, kayaknya kamu bukan perawan ya? Loh, kok kamu ngomong seperti itu sih? Ya nggak mungkin dong, karena keperawanku sudah aku berikan sama kamu. Jadi aku minta sama kamu untuk kamu segera menikahin aku ya. Apa? Nikahin kamu? Ya iyalah, kan aku sudah memberikan segalanya sama kamu. Sayang, kayaknya kalau dalam bulan-bulan ini aku gak bisa deh sayang. Kok? Soalnya aku sibuk sama pekerjaan aku. Kamu harus ngertiin aku ya. Ya tapi kamu janji ya, kamu tuh harus segera nikahin Iya aku. sayang, aku janji kok. Soalnya kan aku sayang banget sama kamu. Masa sih sayang kamu itu gak bisa melihat ketulusan aku sama kamu. Kalau aku nih bener-bener sayang sama kamu. Aku Iya, janji sayang. kok gak akan ninggalin kamu. Kamu janji ya jangan pernah ninggalin aku. Sayang, jangan lupa ya transfer aku setiap minggu. Kalau masalah itu kamu itu gak usah khawatir ya. Apalagi tiap minggu, tiap hari nanti aku transfer. Wah beneran Yan? Tapi separuh, gak kayak biasanya. Kok seperti itu sih? Oh ya, tapi ingat ya, kamu itu jangan pernah melakukan hal kayak barusan sama orang lain. Ya nggak mungkin dong, kan aku maunya cuma sama kamu doang, nggak mungkin sama laki-laki lain. Sayang, aku mau tanya nih sama kamu. Apa sih sayang? Berapa wanita yang kamu sudah bawa ke rumah ini, ha? Loh, maksud kamu aku dikira cowok murahan sama kamu? Ya Aku iyalah. sembarangan mau bawa cewek ke sini? Iya iyalah. Ya gak mungkin lah sayang. Awas Aku aja tuh ya. gak mungkin bawa cewek-cewek lain selain kamu ke sini. Awas aja kalau sampai kamu membohongin aku ya. Terserah kamu deh. Kalau sampai ya, aku bawa cewek lain ke sini dan kamu melihat sendiri, kamu bisa melakukan hal apapun yang kamu mau sama aku sayang. Termasuk kamu bunuh aku dah, gak apa-apa. Awas aja ya kalau sampai kamu bohong. Iya sayang, aku tuh sayangnya sama kamu. Sayang, kamu tahu nggak? Aku kan jalan-jalan sama teman-teman, terus aku kelihatan tas mewah gitu. Kamu beliin aku ya? Itu kan, habisnya kayak gitu, pasti kamu itu mintanya yang aneh-aneh. Pasti Ya, iyalah. barang itu mahal ya? Ya iya, cuman 2 juta doang. 2 juta, cuman 2 juta. Sayang, kan kamu pacar aku. Seharusnya kamu harus menuruti dong semua kemauan aku. Ya udah sayang, nanti akan aku usahakannya. Sayang, kalau gitu aku pulang duluan ya. Kau sudah mau pulang? Iya, soalnya aku buru-buru banget. Sayang, aku ini masih kangen sama kamu loh. Iya udah, kangennya tuh ke belakangan aja. Aku mau pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya sayang. Meminta nikah. Emangnya gampang orang nikah apa? Memangnya nggak butuh biaya? Untung aja. Kemarin itu aku dikasih sama si Santi. Ya buat dikasih sama Rumi. Sebelum aku jadi orang kaya, ya nggak mungkin lah aku nikah sama Rumi. Apalagi dia itu cewek yang nggak bener. Mending
aku cari cewek yang baik-baik, yang kaya raya, biar hidupku nanti tuanya enak. Biasanya hari ini dia nyangkulnya di sekitar sini. Tapi mana ya Mas Agung? Aku kangen banget sama dia. Oh ya, aku sudah rapi nggak ya? Mas Agung, Ya, Mas? kamu ngapain kesini? Ya nggak ada, aku cuman pengen ketemu sama kamu. Kamu sudah nyangkulnya? Ya, sebenarnya belum sih. Cuma karena ada kamu, ya istirahat dulu deh. Capek ya Mas? Ya, lumayan. Tapi, kalau ada kamu, aku nggak capek kok. Gimana kerjaan kamu? Ya Alhamdulillah Mas, pekerjaan aku sudah selesai. Maka dari itu aku nyamperin Mas Agung ke sini. Oh iya, Bapak mana? Bapak, Biasanya kan Bapak ngecek-ngecek tanah di sini. Bapak masih ada urusan katanya Mas. Armin nggak tahu ada di mana. Sayang, kamu udah makan belum? Sudah, kamu sudah makan? Sudah juga tadi kok. Oh, aku kira masih belum makan. Sayang, kata Bapak besok kamu gajian ya? Iya, emang kenapa? Sayang, aku boleh nggak minta sesuatu sama kamu? Boleh ya? Minta apa? Aku minta uang buat beli tas baru. Ya. Sayang, kamu kan tahu gajiku tuh nggak seberapa. Itu pun hanya cukup buat makan. Kok kamu gitu sih? Emang kamu sudah nggak sayang sama aku? Ya bukannya gitu, aku tuh sayang sama kamu, cuma nanti deh ya, kalau aku dapat bonus dari bapak kamu, aku kasih kamu ya. Nggak usah deh kalau gitu. Sayang, kamu jangan gitu dong. Kamu kan tahu kehidupanku kayak gimana. Ya makanya, kamu tuh beliin aku tas baru ya. Tas baru sayang, aku dapat uang dari mana? Ya kan kamu besok gajian. Iya kan gajinya nggak seberapa. Iya, tapi masa nggak bisa beliin aku tas baru? Apa aku pinjam bapak kamu aja ya? Ya terserah kamu, yang penting aku punya tas baru. Ya, Tapi aku nggak enak sama bapak kamu. Nanti dikiranya buat apa lagi uangnya? ya nggak apa-apa, kamu cari alasan aja. Nanti deh yang tunggu aku dapat bonus aja deh. Ya udah deh, terserah Soalnya aku nggak kamu. enak sama bapak kamu. Ya kamu cari alasan kayak bilang mau ngapain kan sama bapak, pasti dikasih kan? Iya cuma aku nggak enak. Masa aku pinjam uang terus? Bulan kemarin aja belum kubayar. Ya, kamu Ya. sabar ya. Ya udah terserah kamu deh. Ngomong-ngomong, rencananya bulan depan aku mau ke rumah kamu sama keluargaku. Ngapain ke rumah? Ya pengen ngelamar kamu lah. Kamu mau ngelamar aku? Iya. Kita- Kenapa kamu gak suka ya? Enggak, bukannya nggak suka, maksud kamu kita tunangan. Ya langsung nikah aja, nggak usah tunangan segala. Kalau tunangan kan butuh uang. Gimana ya? Kamu kenapa sih kok ragu gitu? Enggak, aku tuh bukannya ragu. Ya, aku cuman kaget aja. Soalnya kamu kan ngomong seperti itu sama aku. Iya karena aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu mau ya? Iya, aku mau, tapi aku mau bicara dulu dong sama bapak aku. Ya udah, aku tunggu kabar baiknya. Iya. Sayang, emang nggak terlalu cepat ya? Kita kan pacaran udah lama. Masa iya kita mau kayak gini terus? Ya udah deh. Kalau gitu aku sampaikan masalah ini sama bapak ya. Aku pulang duluan ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya. Duh, bisa-bisanya gue mau ngajakin aku nikah lagi. Yang ada aku tuh tambah kere. Malahan dia lagi yang numpang hidup sama aku. Gak mau. Aduh. Ya Allah. 3 hari ya. Aku lari dari kejaran anak buah dari mami. Sampai di desa sini. Dari kota sampai sini. Oh. Gimana ya kalau masih ngejar aku? Aku harus sembunyi di mana sih?
Duh, kemana sih Pak Rudi? Udah janjian dari tadi juga. Aduh, tapi kemana ya? Kok belum datang-datang juga? Bu Yufi. Dari mana aja sih Pak? Saya udah nungguin dari tadi loh. Ya Bu, minta maaf karena saya lihat pekerjaan di sana Bu. Oh iya, Bu Yufi udah tadi di sini. Iya Pak, dari tadi saya udah nungguin Bapak. Mau di sini banyak nyamuk juga lagi. Pak Rudi, saya makasih banyak ya sama Pak Rudi. Saya puas sama hasil kerja Pak Rudi. Karena kan Pak Rudi tuh kerjanya terschedule, menghasilkan tebu-tebu yang berkualitas. Hasil-hasil tebunya tuh pokoknya kualitasnya oke banget. Saya makasih banyak sama Pak Rudi. Ya, sama-sama Bu Yufi. Karena apa yang saya kerjakan memang harus semaksimal mungkin Bu. Karena saya kerja sama Bu Yufi. Oh ya Bu Yufi, kalau Bu Yufi mau, saya mau nambah mandor lagi Bu, untuk bantu-bantu saya. Karena sudah tahu sendiri Bu Yufi, lahannya Bu Yufi kan terlalu lebar Bu. Saya rasa nggak usah sih Pak. Menurut saya cukup Pak Rudi aja sih. Karena kan saya percaya sama kinerjanya Pak Rudi. Jadi kalau harus mandor-mandor yang lain saya ragu. Takutnya kan beda kualitas. Nanti banyak yang kecewa. Baiklah, kalau menurut Bu Yufi seperti itu, ya saya mau apa lagi Bu? Iya Pak, soalnya kan di sini kan yang saya utamakan kan kualitas. Saya udah terlanjur puas sama hasil Pak Rudi, jadi untuk ganti lagi saya ragu gitu loh. Saya dengar-dengar katanya Pak Rudi udah nggak boleh pegang lahan tebu lagi ya. Benar nggak sih? Iya Bu Yufi, itu semuanya benar. Ya, dikarenakan lahan yang saya pegang tuh banyak sekali Bu Yufi. Ya, termasuk saya sendiri sampai kewalahan Bu Yufi dengan lahan saya yang pegang. Tetapi ngomong-ngomong soal Bu Yufi percaya sama saya terima kasih Bu Yufi atas kepercayaan Bu Yufi sama saya. Ya, semoga kedepannya saya nggak bakalan mengecewakan Bu Yufi. Ya Pak, saya juga terima kasih. Akhirnya kerja sama saya dengan Bapak itu membuahkan hasil yang baik. Saya juga selalu puas sama hasil-hasil Bapak. Terima kasih Bu Yufi, terima kasih. Dan untuk langkah selanjutnya Bu Yufi, kalau menurut saya, Ya. rencananya tebu-tebu yang sudah tua itu ndak layak untuk diteruskan. Rencana saya mau tanam ulang lagi Bu Yufi. Menurut Bu Yufi gimana? Nggak apa-apa Pak, karena saya nggak cukup paham tentang tebu. Jadi kan saya serahkan semuanya kepada Bapak. Jadi bagaimana baiknya Bapak lakukan aja yang terbaik. Ya kalau kayak Pak Rudi cuma butuh pupuk atau uang untuk perawatan tebu, Bapak hubungin aja. Hubungin saya, Bapak punya nomor saya kan? Iya. Iya Bu Yufi. Kalau begitu gimana? Kalau Bu Yufi tersurvei tebu yang di sana Bu? Oh ya boleh Pak, saya juga pengen lihat lahan yang di sana. Mari, Pak. Iya. Kalau yang di sana tuh Yufi lebih bagus lagi perkembangannya daripada di sini. Apa bedanya Pak? Halo Yesi. Iya? Iya? Loh, uang yang dikasih kemarin sudah habis? Kemarin dikasih 3 juta kok sudah habis? Beli apa? Oke, kalau cuma mau jalan-jalan, besok ya? Besok saya kan gajian. Oke dah sayang, gampang. Apa sih yang diminta sama kamu? Pasti aku belikan. Pak. Arumi? Oh, bagus ya. Ternyata Bapak punya pacar lain. Hah? Ini bukan pacar, tapi ini teman Bapak. Halah, Pak. Arum itu nggak budek ya. Arum itu dengar apa perkataan Bapak barusan sama wanita itu ya, Pak? Arumi, ini sekedar teman, bukan pacar Bapak. Teman sampai ditransfer segala, Pak. Pak, Bapak tuh harus ingat, Ibu tuh kerja di luar negeri untuk membiayai kehidupan kita, Pak. Sudah Rumi, kamu tahu sendiri kan? Bapak lagi kesepian. Ya, Pak, gak gini juga caranya ya, Pak. Arum itu kasihan sama Ibu di sana, Pak. sudahlah nak, kamu nggak usah memikirkan ibu kamu. Udah, duduk. Pak, Bapak tuh nggak mikir perasaan Ibu gimana? Kalau misalkan Ibu tahu, Ibu tuh pasti hancur hatinya, Pak.
kamu tahu sendiri, berapa tahun ibunya kamu ada di luar negeri? Ya karena ibu tuh berjuang untuk keluarga kita, Pak. Kamu salah. Pasti ibunya kamu udah menikah. Ya nggak mungkin lah, Pak. Ibu itu di sana sangat menyayangi Bapak. Jadi seharusnya Bapak tuh mikir masalah perasaan ibu, Pak. Meskipun ibu tuh di sana nggak tahu tentang perselingkuhan Bapak. Tapi, Pak, rasa sakit hatinya ibu tuh nggak bisa dibayar dengan apapun, Pak. Arumi, kamu tahu sendiri karena tidak ada di pikiran Bapak untuk selingkuh dan mengkhianati ibu kamu. Ya terus? Tetapi Bapak lagi kesepian, betul-betul kesepian, nak. Cuman cari hiburan. Dan tak mungkin aku berpisah dengan ibu kamu. Pak, pokoknya Arumi tuh nggak mau tahu ya, Pak. Mau Bapak kesepian kek, mau enggak kek, hapus kontak WA ini sebelum Arumi hapus sendiri ya, Pak. Iya, udah. Bapak yang hapus nanti. Jangan khawatir. Bapak akan hapus semuanya dan akan hilangkan dari pikiran Bapak. Oh ya, Rum. Tapi gimana ya, Rumi? Seandainya Bapak nikah lagi. Apa, Pak? Bapak mau nikah lagi? Pak, Bapak tuh jangan macam-macam ya, Pak. Kalau Bapak mau nikah lagi, ya udah silahkan, Pak. Asalkan Bapak tuh harus pisahin ibu dan jangan pernah menginjakkan kaki Bapak ke rumah ini lagi. Karena yang beli semuanya itu ibu, bukan Bapak ya, Pak. Bapak paham, Arumi. Bapak paham. Tapi gini, Arumi. Wanita yang Bapak ingin nikahi, itu orang kaya, Arumi. Kamu bakalan bahagia. Pak, orang kaya tuh nggak menjamin kebahagiaan ya, Pak. Arumi, pokoknya kamu harus bisa bantu Bapak. Setuju nggak setuju? Kamu harus bantu Bapak. Pak, Bapak tuh egois banget ya jadi orang. Bukan egois, Arumi. Cobalah kamu mengerti. Bapak akan kuras semua harta wanita itu. Tapi, Pak, Bapak nggak mikir perasaan Arumi. Pak, Bapak menguras habis harta seseorang, itu akan berdampak, Pak. Itu kan ada karmanya. Gimana kalau misalkan Arumi kena karmanya, Pak? Tidak mungkin, Arumi. Semuanya tidak bakalan mungkin. Karma sekarang sudah nggak ada. Pokoknya, kalau semua harta wanita itu sudah habis, Bapak akan cerai sama dia. Apapun yang kamu minta, Bapak akan beli. Paham kamu? Capek banget hari ini. Loh, itu siapa kok baring-baring di situ? Mayat apa ya? Mbak, 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 Mbak bangun, Mbak, Mbak, Mbak bangun, Mbak, 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 bangun, Mbak, Mbak, bangun, Mbak, Mbak, Mbaknya kenapa tidur di sini? Mbaknya kenapa, Mbak? Saya pusing, Mas. Mbaknya nggak kenapa-napa? Kepala Kok saya bisa ada di pusing, sini Mas. sih? Iya, Mas. Saya kebetulan dari kota, Mas. Mbak, ikut saya yuk. Saya antar ke rumah sakit. Enggak, Mas. Saya lapar, Mas. Saya 3 hari belum makan. Mana rumah jauh lagi? Mau ikut rumah saya aja, Mbak. Saya kasih makan di sana. Enggak, Mas. Mas ini orang jahat ya? Bukan, Mbak. Saya orang baik kok. Ayo ikut saya, Mbak. Daripada Mbak yang kenapa-napa. Enggak, Mas. Mbak. Saya cuma butuh makan, Mas, sekarang, Mas. Ya di sini nggak ada makanan. Ya, saya minta Ikut saya tolong, aja ya. Mas. Enggak, Mas. Mbak, di sini di tengah hutan. Perkebunan di sini, Mbak. Ya enggak apa-apa, Mas. Saya sembunyi di sini aja, Mas. Emangnya takut sama siapa sih? Saya takut dikejar sama orang, Mas. Emangnya siapa yang ngejar, Mbak? Anak buah dari mami saya, Mas, di kota. Ya udah, saya nggak tahu. Mbaknya ikut saya aja yuk. Ayo, Mbak. Mbak, ayo. Mbak, bangun, Mbak. Mbak. Tolong sama siapa ya? Mbak, bangun, Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Pak, pernikahan itu sakral ya, Pak. 1 kali seumur hidup. Jadi Bapak tuh jangan main-main dengan pernikahan ya, Pak. Tapi Bapak sangat cinta dan sayang sama ibu kamu. Pak, tapi nggak gini juga caranya, Pak. Arumi seperti ini sudah lebih dari cukup ya, Pak. Arumi tuh nggak mau harta, Pak. Karena harta tuh nggak menjamin kebahagiaan, Pak. Kamu salah, nak. Kamu salah. Harta itu ada segalanya. Karena dengan harta, manusia akan diangkat derajatnya.
dan dipandang oleh orang lain. Kenapa sih Bapak seperti ini? Apa Bapak sudah nggak sayang sama Ibu, Pak? Bapak sayang sama ibunya kamu. Tetapi kali ini Bapak mohonnya kamu setuju. Karena Bapak ingin kaya, Nak. Dan gimana hubungan kamu dengan pacar kamu? Rencananya pacar aku mau nikahin Arumi, Pak. Kapan tuh Arumi? Bulan depan, Pak. Tapi Arumi nggak mau, Pak, nikah sama pacar Arumi, Pak. Memangnya kenapa pacar kamu? Karena pacar Arumi tuh Mas Agung, Pak. Apa? Si Agung? Arumi, jadi selama ini kamu pacaran sama Agung? Iya, Pak. Arumi, kamu tahu sendiri kan? Agung itu anak buah Bapak. Bapak nggak mau ya kalau kamu pacaran sama Agung. Apalagi sampai nikah. Iya, tapi mau gimana lagi, Pak? Arumi terpaksa, Pak, mau nikah sama Mas Agung karena dia tuh selalu memberikan kebutuhan Arumi, Pak. Tidak, Arumi. Pokoknya kamu nikah dengan orang yang sederajat sama kita atau melebihi dari kita. Pak, Bapak mau kan bantuin Arumi buat ngomong sama Mas Agung kalau Bapak nggak setuju dengan pernikahan Arumi, Pak. Baiklah. Bapak yang ngomong sama Agung. Di mana? Aku di rumah siapa nih ya? Tuh, kepala aku sakit banget. Perut aku kok sakit sekali ya? Aku baru ingat udah beberapa hari ini aku belum makan. Terus ini rumah siapa? Aku juga di mana? Banyak nyamuk lagi. Bu, Mas, Pak, Mbak, kok nggak ada yang nyaut ya? Aduh, perut aku lapar. Itu kayaknya ada orang di depan. Aku coba samperin dulu deh. Aduh. Oh. Mbak, Mbaknya sudah sadar? Mas siapa? Saya yang nolong Mbaknya dulu. Mbaknya nggak kenapa-napa. Saya lapar, Mas. Maaf Mbak, saya belum masak. Tapi ntar saya beli nasi kok. Bisa dulu Mbak di sini Mbak. Maaf ya, rumahnya kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, kau boleh tahu sebenarnya Mbak ini siapa sih? Kok bisa ada di kebun sana? Saya nggak tahu, Mas. Kenapa saya tiba-tiba ada di kebun? Yang saya ingat, saya lari dari kejaran anak buah dari mami saya. Saya Sinta, Mas. Saya Agung. Maaf ya. Iya, Mas, nggak apa-apa. Oh ya, tadi barusan ngomong soal rumah itu, berarti Mbaknya, maaf ya. Mas, saya sebenarnya dari kota. Cuman karena saya ada masalah, jadi saya kabur, Mas, dari rumah. Ya, makanya saya dalam beberapa hari kemarin, saya dikejar sama anak buah mami saya sampai saya masuk hutan. Ya, alhasil sekarang lagi kelaparan, Mas, karena saya nggak bawa barang satupun dari rumah. Mbaknya sabar ya Mbak. Saya belum beli makanan, soalnya saya belum gajian Mbak. Iya. Tapi nanti saya belikan kok pasti. Mbaknya gak usah khawatir ya.
Iya Mas, makasih banyak ya. Saya boleh nanya nggak? Tadi katanya Mami ya? Mami mbaknya maksudnya? Bukan Mas, yang saya sebut Mami itu Mami yang jual saya sama laki-laki hidung belang. Maaf ya Mbak, saya nanya. Ya Mas, nggak apa-apa kok, santai aja. Saya sudah nggak kuat Mas, jadinya saya pergi dari naungan Mami itu. Ya Mbaknya kok bisa mau sih ketika gitu? Mas, ini bukan pilihan saya, tapi saya dijual sama ibu tiri saya. Masa ada sih seorang ibu jual anaknya? Ada Mas, buktinya saya. Mungkin ibu tiri saya cuma sayang sama ayah saya ketimbang anaknya. Ngomong soal ibu, saya jadi kangen sama ibu. Mas di sini tinggal sama siapa? Sama bapak. Kebetulan bapak di rumah sebelah. Oh. Mas, saya minta maaf ya sudah ngerepotin Masnya di sini. Enggak kok Mbak, saya nggak merasa direpotin. Tapi saya juga merasa takut loh Mas kalau keluar rumah, takut anak buah dari Mami itu Ya ngejar-ngejar udah saya makanya lagi. mbaknya sementara tinggal di sini aja dulu nggak apa-apa. Saya biar tidur di rumah bapak. Beneran Mas? Iya nggak apa-apa. Mas terima kasih banyak ya Mas, Mas sudah nolong saya. Iya Mbak, sama-sama. Saya cuma kepikiran sama ibu saya. Tapi alhamdulillah ibu saya itu baik orangnya Mbak. Sampai sekarang pun saya nggak pernah bisa ngelupain dia. Iya, seharusnya Mas bersyukur masih punya ibu yang sayang sama Masnya ketimbang ibu saya Mas. Dia tega ngejual saya. Saya nggak mau Mas sebenarnya kayak gini. Ya udah Mbaknya sabar ya. Mungkin Mas. di balik semua ini ada hikmahnya. Iya Mas. Saya hanya bisa doain semoga ibu tiri Mbaknya cepat sadar ya. Amin Mas. Saya harap begitu. Karena saya juga butuh kasih sayang dari seorang ibu. Karena ibu kandung saya sudah meninggal Mas. Jadi ayah saya menikah lagi sama ibu tiri yang sekarang menurut saya ini baik. Ternyata dia tega jual saya sama Mami itu. Ya udah Mbaknya sabar. Saya nggak bisa berbuat banyak. Saya hanya cuma bisa doain aja. Semoga Mbaknya diberi ketabahan ya dalam menghadapi cobaan ini. Iya Mas. Saya juga kangen sama ayah saya Mas. Dia sayang banget sama saya, tapi ayah saya juga ninggalin saya. Dan sekarang saya punya saudara Mas, cuma saudara saya nggak tahu sekarang lagi di mana. Saya nggak bisa cerita panjang lebar Mas. Intinya saya pengen tenang, saya pengen nggak ada orang lain yang tahu kalau saya ada di sini. Ya udah, makanya sementara waktu Mbaknya tinggal di sini aja, nggak apa-apa kok. Iya Mas, makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Mas, saya pengen ganti baju saya sudah berhari-hari. Kebetulan ada baju almarhum ibu saya. Ya nggak apa-apa Mbaknya Mas. bisa coba kok. Iya, Siapa Mas. tahu cocok. Iya, soalnya baju kayak gitu kurang sopan. Iya Mas, maaf ya Mas. Nggak apa-apa. Apa Pak? Maksudnya apa Pak? Kamu masih nanya? Apa maksud Bapak kesini? Bapak ini kenapa sih datang marah-marah? Kamu berani-beraninya dekati anakku dan merayu anakku. Pak, aku emang sama Arumi kan pacaran. Iya kan, Rum? Iya karena aku kan Loh, saya kira kan Arumi sudah ngomong sama Bapak. Kok Bapak malah marah-marah sih? Kamu nggak sadar ya? Kamu tuh cuman di bawah saya, Gong. Kamu orang miskin, nggak pantas pacaran sama anakku. Ya Pak, Agung itu sudah ngejar-ngejar Arumi Pak, bukan Arumi yang ngejar-ngejar dia Pak. Tuh, dengar. Enggak, Pak. Justru Arumi itu sering datangin saya ke kebun. Udah, Gong. Rum, kamu Udah. sama bapak kamu, Rum. Katanya kamu bilang sama bapak kamu. Hah? Ternyata kamu sembunyi-sembunyi ya? apaan sih kamu? Pak, Arumi bilang sama Bapak kalau kamu yang ngejar-ngejar Arumi. Pak, saya nggak berani ngejar Arumi, Pak. Karena saya sadar diri. Tapi karena kita tuh saling sayang, makanya saya berani pacaran sama Arumi. Rum, kamu apa-apaan sih?
Ya aku terpaksa pacaran sama kamu. Terpaksa apa? Ya karena kamu kan selalu ngasih-ngasih sama aku, jadi aku terpaksa menerima cinta kamu ya, Gung. Tuh, dengerin ya. Seandainya nih, Pak, Arumi menerima cintanya aku dari dulu, pasti Arumi akan aku bahagiakan, Pak. Sayangnya, Arumi pacaran sama orang ini, Pak. Agung, tuh dengar, Dika. Kalau Dika, yang jelas orangnya pantas kalau pacaran sama Arumi. Karena Dika orangnya sukses dan kaya. Kalau orang seperti kamu, pantasnya jadi babu di rumah aku. Bukan jadi pacarnya Arumi. Ya udah Pak, kalau memang Bapak nggak setuju ya udah. Nggak usah marah-marah kayak gini sampai mukul saya segala. Ya iyalah, karena aku nggak suka orang miskin seperti kamu dekati anakku. Paham kamu, Gung? Seharusnya kamu itu harus sadar diri dong. Siapa kamu dan siapa Arumi? Pak, seandainya orang ini berjodoh sama Arumi, apa kata teman-temannya Bapak? Sedangkan Bapak ini orang sukses, pastinya Bapak itu malu kalau menerima mantu kayak dia, Pak. Tuh dengar. Benar kan apa kata Dika? Ya udah Pak, saya sadar diri kok. Karena saya orang nggak punya Bapak sih kayak gini ya. Bagus. Seharusnya ngomong baik-baik dong Pak sama saya. Nggak perlu pakai mukul kayak gitu. Orang miskin kayak kamu nggak usah ngomong baik-baik lah. Bener, Pak. Malas kalau ngomong baik-baik sama orang miskin kayak kamu. Yang jelas orangnya budak. Ya udah Pak. Tapi satu hal, aku pengen minta sama Rumi. Rum, tolong ngomong sama Bapak kamu ya. Kalau dulu tuh kita tuh pernah pacaran. Karena aku sudah bilang sama kamu kalau aku pacaran sama kamu karena aku tuh terpaksa nerima cinta kamu, Gung. Ya, kamu dengerin ya. Kalau kamu dulu pernah ngejar aku, itu aja aku cuma minta. Apa kamu bilang aku ngejar-ngejar kamu? Nggak salah. Bukannya kamu yang ngejar-ngejar aku karena kamu ingin numpang hidup kan di rumahku? Dijaga mulut kamu ya. Aku nggak pernah seperti itu sama kamu. Udah. Aku dulu sayang sama kamu. Udah, Gung. Kalau kamu masih mau bekerja sama Bapak, mulai besok jangan pernah dekati anakku. Paham? Bapak masih mau memperkerjakan orang kayak dia, Pak. Mending Bapak pecat aja deh. Masa Bapak mau memelihara tikus? Baiklah. Mulai besok kamu gak usah kerja lagi sama Bapak. Paham? Ayo Rumi, Dika. Ya, Pak. Ingat ya. Sampai kapanpun kamu itu gak akan bisa mendapatkan Arumi. Karena Arumi itu cuman milik aku, bukan milik kamu. Sayang, akhirnya rencana kita itu berhasil. Kamu tuh jangan pernah bermimpi ya. Wanita karir sepertiku bisa menikah dengan pria miskin seperti kamu. Mas, bajunya ternyata muat. Cocok juga ya ternyata bajunya. Iya, kebetulan ada kerudungnya. Maaf ya Mas, saya langsung Iya, nggak apa-apa, ambil. pakai aja. Alhamdulillah, banyak lebih cantik pakai baju kayak gitu. Iya Mas, makasih ya Mas, bajunya udah dipinjemin. Iya, sama-sama. Mas, tadi kayaknya saya dengar rame-rame di depan. Ada siapa ya? Tadi ada mantan saya, Mbak. Mantan? Dia sama orang tuanya, sama nggak tahu cowok satu lagi tadi datang marah-marah, langsung main pukul aja. Dipukul? Padahal saya nggak punya salah. Oh, kok bisa dipukul? Emang ceritanya gimana Mas, kalau boleh tahu? Mungkin bapaknya itu malu kalau anak itu pacaran sama saya. Malu kenapa emangnya ya Mas? Ya, biasalah Mbak. Orang miskin seperti saya ini memang selalu dipandang sebelah mata. Enggak juga sih Mas, itu tergantung manusianya juga. Ya mungkin keluarga dari mantan pacarnya Mas itu masih belum terbuka hatinya, karena menurut saya ya Mas, kekayaan itu nggak menjamin untuk sebuah kebahagiaan. Betul nggak sih? Ya, sebagian orang sih nggak sependapat kayak gitu Mbak. Kebanyakan orang memandang hartanya aja, makanya memilih calon yang kaya juga. Iya sih Mas. Padahal aku sama dia itu ya seperti biasa, kayak orang pacaran, sayang-sayangan. Tapi ternyata dia tuh munafik. Mungkin hanya manfaatin aku aja. Aku orang nggak punya, dimanfaatin tambah tertindas kayak gini. Ditambah lagi bapaknya marah-marah. Mas yang sabar ya. Anggap aja
Mbak itu bukan jodoh Mas. Insya Allah Mas nanti bakalan ketemu sama orang yang lebih sayang sama Mas dan menerima Mas apa adanya. Amin. Saya jadi trauma mau dekat sama cewek. Mbak. Maaf ya nih, kok ada apanya? Maaf Mas, Saya makasih minta ya. Mas ngomong apa tadi? Enggak jadi. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa Mas? Cari siapa ya, Mbak? Kak Sinta. Dek. Ini Kak Sinta kan? Dek. Kakak kemana aja sih kak? Kak aku minta maaf ya kak ya. Kakak kemana aja sih? Kakak lagi di kota, Dek. Gimana ceritanya? Ceritanya panjang, nggak bisa cerita sekarang. Yang penting kakak sekarang bisa ketemu sama kamu, Dek. Kamu baik-baik aja kan di sini? Kak, gimana sih kak ceritanya kak? Tolong dong ceritain. Nanti pasti kakak cerita, Dek. Kakak pasti cerita. Kamu kok bisa tahu kakak ada di sini? Gimana ceritanya? Sebenarnya aku kesini tuh cari Pak Rudi. Pak Rudi siapa ya, Mas? Pak Rudi. Jadi aku kesini tuh cari Pak Rudi karena ada kepentingan sama Pak Rudi soal masalah. Aku tuh curiga sama Pak Rudi karena uang pupuk yang gak kayak biasanya. Kayak aku naruh curiga takutnya Pak Rudi malah korupsi. Tadi Pak Rudi memang dari sini, Mbak. Cuma bukan masalah pupuk. Yang tadi rame itu ya, Mas? Iya. Oh. Emangnya Pak Rudi kenapa ya? Kak Sinta tahu? Enggak sih, Kak Sinta nggak tahu. Cuma tadi sedikit dengar aja ada perbincangan di sini, rame banget loh, Dek. Sampai Mas ini dipukul katanya tadi. Dipukul, Mas? Iya, Mbak. Karena apa, Mas? Ya karena masalah pribadi, bukan masalah di kerjaan sana. Bentar deh. Jadi Pak Rudi itu mandor. Iya, Kak. Yang ngelola lahan kita, lahan tebu. Terus Mas ini kerja sama Pak Rudi? Iya. Tapi sekarang sudah enggak, Mbak. Soalnya saya udah dipecat. Loh, Masnya dipecat? ya Iya. kan harusnya nggak bisa gitu, Dek. Biasanya kamu loh yang bisa mecat karyawan biasa Sudah lah, kayak. Mbak. Aku memang nggak tahu Mungkin memang masalahnya, Kak. sudah, nggak Iya. apa-apa kok. Nggak apa-apa, sudah. Enggak Mas, enggak. Ini harus dilurusin ya. Berarti yang masalah emang siapa tadi? Pak Rudinya itu. Mbak, Nggak ini mungkin masalah kan? pribadi saya, mungkin dia emosi. Ya, biarkan aja. Biar saya cari kerjaan lain aja. Dek, Mas ini yang bantu kakak loh. Jadi sebenarnya gimana sih, Kak? Kok bisa Mas ini yang ngebantu Kakak? Ya intinya waktu itu kakak lagi kabur dari kejaran orang. Jadi kakak pingsan di kebun dan yang Di kebun? Iya, yang nolongin Mas ini. Jadi kakak minta tolong ya, Dek. Tolong ya pekerjakan Mas ini di kebun kamu. Kak, kok jadi Mbak, sudah, kok nggak usah. jadi minta tolongnya sama aku sih? Kebun itu Iya. punya Kakak. Punya kakak. Kok bisa kan itu punya kamu yang ngelola loh, Dek. Aku tuh udah lama cariin Kakak buat dapat tanda tangan Kakak. Gimana caranya lahan itu jatuh ke tangan Kakak? Karena aku masih ada Kakak. Kakak nggak ngerti, tapi kenapa kamu itu nggak sama kakak? Kenapa harus kakak sama Ibu Tiri, Dek? Sampai Ibu Tiri jual kakak. Aku minta maaf ya, Kak, karena waktu itu aku kabur duluan demi nyelamatin lahan yang ada di desa ini, Kak. Karena perusahaan yang ada di kota udah dijual. Jadi yang jual perusahaan di kota itu Ibu. Ya Allah, kenapa kamu nggak pernah cari kakak selama ini? Kak, Kakak udah tersiksa, Dek. Dari dulu aku udah cari Kakak kok. Cari yang kayak gimana, Dek? Kakak tersiksa sendiri loh di kota tanpa hadirnya kamu. Namanya juga kita terpisah, Kak. Antara kota sama desa tuh kan jauh. Mbak. Aku tuh udah cariin Kakak. Maaf. Iya, Mas. Sebenarnya Mbak ini siapa ya? Ini adik kandung saya, Mas. Oh, adiknya. Iya, cuma kita terpisah karena saya nggak ngerti awal ceritanya. Cuma waktu saya tersadar adik saya udah nggak ada di samping saya. Ya terpaksa saya ikut Ibu Tiri yang tadi saya ceritain sama Mas. Alhamdulillah, akhirnya kalian ketemu juga ya.
Iya Saya mas. ikut senang kok. Iya mas, saya juga nggak nyangka bakal ketemu sama adik kandung saya di sini. Kalau nggak berkat mas juga yang nolongin saya kemarin hari, mungkin saya nggak bakal ketemu sama adik saya. Makasih ya Sama-sama. Mas ya, udah Iya, nolongin sama-sama. kakak saya. Dek, kasih kerjaan ya buat Mas Agung ini. Kok malah jadi minta tolongnya sama aku sih Kak? Itu sekarang udah jadi hak kakak untuk memperkerjakan sudah Mbak, orang. nggak usah. Biar saya cari kerjaan lain aja. Jangan mas, jangan mas. Ini mungkin bentuk terima kasih saya karena mas sudah bantuin Ini saya. Kak Sinta kok. Ya udah kalau kayak gitu, ajak kakak ke rumah kamu ya. Nanti biar kakak Yaudah, sambil ayo. lalu ngobrol sama Mas Agung. Mas mau kan ikut ke rumah adik saya di desa sini? Seriusan? Iya mas, sambil lalu kita ngobrolin masalah pekerjaan mas. Ya udah yuk. Iya. Adek. Bapak, gimana ya Pak modal nikah Arumi sama Andika? Bapak tahu sendiri kan, kalau keluarga Andika itu kan keluarga orang berada. Sedangkan kita Pak, kita nggak punya modal nikah kan Pak? Udah Rom, jalan satu-satunya Bapak harus pinjam sama Bu Yufi. Pinjam sama Bu Yufi Pak? Bapak yakin bakalan dikasih pinjaman? Pak, ini bukan nominal yang kecil loh Pak. Aku kan kerja sama Bu Yufi, masa nggak dikasih? Pokoknya Rom, pernikahan kamu harus yang meriah, yang megah. Aku malu sama keluarga Dika. Tapi Pak, kalau pernikahan yang meriah dan megah itu kan biayanya nggak main-main Pak. Emang Bapak mau pinjam sama Bu Yufi? Ya Rom, Bapak pasti mau dan pasti dikasih sama Bu Yufi. Apapun yang terjadi, Bapak akan lakukan agar pernikahan kamu semewah mungkin. Ya udah Pak, mending Bapak telepon sekarang deh Bu Yufi. Iya ya, ketimbang Bapak jalan ke rumahnya Bu Yufi, lebih baik Bapak telepon dulu. Takutnya kan udah ada orang Pak. Takutnya Bu Yufi kan sibuk Pak. Bener Rumi. Coba Bapak telepon ya. Loh, kok nggak diangkat Rumi? Tapi kenapa ya Rom? HP-nya nggak aktif ya? Duh, kita sekarang ke sana aja yuk Pak, kan kita butuh banget Pak. Iya Rumi. Kayaknya kurang sopan ya kalau membicarakan uang di HP. Makanya Pak, Bapak tuh jangan pacar-pacaran. Ini kan akibatnya kalau Bapak sering pacar-pacaran. Udah Rom, sekarang nggak usah saling menyalahkan. Ya udah, Almi ambil tas dulu. Pak, mudah-mudahan dikasih apa sama Bu Yufi. Insya Allah dikasih Rom. Kan ini kepentingan Bapak. Lah, Alhamdulillah Bu Yufi-nya ada. Assalamualaikum Bu Yufi. Waalaikumsalam lah. Ada apa ya Pak? Duduk. Duh, gak ada tempat duduknya lagi Mbak Rumi. Enggak usah, enggak apa-apa kok Bu. Permisi ya Bu ya. Ya. Kebetulan Pak Rudi datang ke sini. Saya tadi cariin Pak Rudi ke rumah Pak Rudi nggak ada loh. Oh, mungkin saya kelelahan Bu. Kelahan. Iya Bu Yufi. Saya udah muter-muter cariin Pak Rudi, tapi saya nggak nemuin posisi Pak Rudi di mana. Di telepon juga nggak diangkat. Kemana tuh? Di lahan Pak Rudi bilang. Nggak ada tuh Pak. Oh iya Bu. Kebetulan waktu itu Bu Yufi yang nelpon, HP saya lobet Bu. Dan saya waktu itu ada di lahan Bu. Masa nggak bisa ketemu ya? Duh, ketahuan banget sih Pak bohongnya. Lobet Bapak bilang. Tapi panggilan itu masuk kok, cuma nggak diangkat aja. Tapi apa yang saya katakan sesuai fakta Bu. Alah, udahlah Pak. Lupain aja. Tapi saya mau tanya nih sama Pak Rudi. Maksud tujuan Pak Rudi datang ke sini tuh apa ya? Sama Mbak Rumi? Oh gini Bu Yufi. Ya yang pertama saya silaturahmi lah ke Bu Yufi karena berapa hari ini nggak ketemu sama Bu Yufi. Yang kedua saya ada kepentingan nih Bu. Saya ingin menikahkan anak saya si Arumi. Dan kebetulan dana saya sangat tipis nih Bu. Rencana saya mau kesini pinjam uang sama Bu Yufi. Kenapa Pak? Pinjam uang? Mohon maaf Pak sebelumnya. Karena keuangan saya sekarang sudah dihandle sama kakak saya. Jadi untuk soal pinjam meminjam tunggu kakak saya dulu ya. Hah? Kakak Bu? Sejak kapan ya Bu Yufi punya kakak? Setahu saya, ibu kan anak tunggal. Ya Mbak Rumi, saya tuh punya kakak. Sebenarnya saya udah kepisah sama kakak saya selama bertahun-tahun.
dan baru ketemu kemarin. Oh gitu ya Bu. Jadi saya harus nunggu kakaknya Bu Yufi ya? Iya Pak, karena keuangan yang handle kakak saya. Iya, nggak apa-apa Bu kalau kita harus menunggu. Iya ya Mbak Rumi. Ngomong-ngomong, saya ambilin minum dulu ya Pak ya. Nggak usah Bu Yufi, nggak usah. Biar nggak ngerepotin. Nggak ngerepotin kok. Nggak usah Bu, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa Mbak Rumi, takutnya kakak saya lama. Betul Bu Yufi, nggak apa-apa kok. Iya Bu. Takutnya gimana ya Pak, haus gitu kan. Nggak beneran Bu, nggak apa-apa Bu. Iya kan Pak? Iya iya, Ya benar. udah, saya mau ke dalam dulu bentar ya. Saya ada urusan sebentar. Iya Bu, silahkan. Permisi ya Mbak. Ya Rumi. Iya, Pak. Seperti siapa ya kakaknya Bu Yufi? Semenjak Bapak kesini nggak pernah ketemu sama kakaknya. Pak, kalau misalkan kakaknya Bu Yufi itu laki-laki, jodohin sama Arumi ya Pak? Rumi ya Rumi. Kamu itu terus yang ditanyakan. Kamu sekarang kan mau nikah Rumi. Ya tapi kalau ada yang lebih ganteng Pak, lebih kaya, kenapa harus enggak? Ya terserah kamu dah. Bapak pusing. Bagus juga ya pemandangan di sini. Iya. Kelihatannya asri banget. Ya kan dirawat sayang. Kalau nggak dirawat nggak mungkin sasri kayak gini. Jadi betah aku tinggal di sini. Hmm, Apa? kita kedepannya gimana? Ya, mau kamu gimana? Ya masa mau gini-gini aja sih. Kamu kan tahu, aku tuh orang nggak punya. Terus? Masa sih kamu mau nikah sama aku? Ya mau lah. Kalau aku nggak mau ngapain sih aku nanya tentang hubungan kita? Tapi kamu gak kayak Rumi kan? Mantan aku itu. Sayang, kamu masih belum bisa move on ya? Ya bukan kayak gitu yang. Terus? Aku cuma trauma aja. Sayang, semua perempuan itu berbeda. Nggak semuanya itu sikap dan sifatnya itu sama. Ya Jadi mudahan aja kamu aku gak kayak dia. harap kamu jangan pernah nyamain aku sama Arumi. Iya. Udah yuk, lanjut. Waduh, Rumi kok lama sekali ya? Pak, Siapa sayang? ini bukannya Lah. Agung Pak. Rum, kamu ngapain di sini? Heh, ngapain kalian berdua kesini? Ada perlu apa? Ada kepentingan apa? Seharusnya kita yang nanya, kamu ngapain di sini? Udah Rum. Kalau orang miskin kayak dia, paling enggak minta sumbangan dia. Kalian berpakaian seperti ini, terutama nih wanita ini berpakaian seperti ini biar menarik, biar mendapatkan sumbangan yang banyak gitu, hah? Kamu tuh yang sopan kalau di rumah orang. Ya terserah aku dong, ini juga rumah bos aku. Lagi pula kamu kesini mau pinjam uang kan sama bos aku? Arumi, ini bukan pinjam uang Arumi. Dijaga kalau ngomong. Minta sumbangan dia. Lihat dari pakaiannya. Mohon maaf Bapak sama Mbak Ini, kenapa ya? Ini saya baru nyampe. Terus tiba-tiba kalian itu main nyerocos aja. Ya karena kita salah apa? Ya salah kalian karena kalian tuh nggak sepantasnya berada di rumah ini ya. Oh, jadi Mbak ini pantas ada di Ya jelas lah, kita kan orang kaya, iya kan Pak? Bener. Kalau orang miskin kayak kalian, nggak pantas nginjak di tanah ini. Lantas kepentingan kalian datang ke rumah ini mau ngapain juga? Waduh, ngapain kamu tanya-tanya terus? Kehidupan kamu dengan aku nih beda. Pak, Apa? yang sopan kalau ngomong Pak ya. Ya iyalah. Ini rumah orang. Bukan rumah Bapak. Sopan buat orang miskin, Bu. Apa? Kamu tuh kelas menengah ke bawah. Kalau aku kelas menengah ke atas. Pak, mohon Dengar maaf dulu ya, sampai sekarang Pak. nggak pernah berubah kalian ya. Untungnya Tetap aja sombong. Untung aku tuh nggak jadi nikah sama Aku kamu. yang beruntung gak jadi nikah sama kamu. Deh, yang ada kamu tuh numpang hidup ya di keluarga aku. Dijaga kalau ngomong ya. Lah emang kayak Kamu yang ngejar aku kan dulu. Bentar, udah Rumi, udah. Yang sering datang aku ke kebun siapa? Kamu kan, bukan aku. Dia bilang tadi kita sombong. Orang miskin sombong. Apa yang mau disombongin? Kalau orang kaya sombong, kayak aku, yang mohon jelas maaf, pantas, Pak. harta banyak, uang banyak. Pak, Apa? mohon maaf ya Pak, dari tadi Bapak marah-marah terus loh. Bapak ini orang tua, seharusnya Loh. Bapak nggak kayak gini. Makanya aku orang tua pantas untuk marahi anak muda seperti kalian. Apalagi orang miskin. Salah kita tuh apa? Saya tanya, salah kita tuh apa? Ya salah kamu karena orang miskin dan Kenapa? pernah ngejar anakku. Paham Paham beda kan? orang ya? Heh, kamu tuh nggak usah nunjuk-nunjuk aku ya. Kan memang kamu yang kepedean. Sayang, Yang ngejar tuh siapa? Aku apa kamu, ha?
Itu kan dulu, bukan Ya sekarang. makanya justru sekarang aku nggak akan mau sama kamu. Lagi pula aku tuh nggak insecure sama wanita kamu. Tuh, kelihatan kacamatanya murahan kan? Tidak, Bajunya juga murahan Tidak ingin kan? dia tuh lebih baik daripada kamu, ha? Kamu tuh sadar diri seharusnya jadi orang. Apa? Kamu bilang aku sadar diri? Sadar diri yang seperti apa? Aku tuh wanita karir, wanita cantik. Apalagi aku tuh orang kaya, nggak seperti kamu ya orang miskin. Setidaknya aku juga punya harga diri ya. Nggak bikin malu keluarga. Kamu Arumi, kalau bisa harga dirinya dibeli ya Rumi. Karena kita banyak uang Arumi. Rasim, Pak, tolong dong, ini rumah orang, kenapa marah-marah di sini? Nggak pantas loh, Pak. Nanti kalau tuan rumahnya itu marah gimana? Ya, kalian juga tamu kan di sini? Gak mungkin lah. Iya, Pak. Karena Bapak ini aku tamu orang kan di terpenting. sini? Ya jelas, aku tamu di sini. Tapi aku orang terpenting di sini. Pak, Nggak seperti saya sudah kalian yang cari menghargai dana. Bapak ya dari tadi. Kenapa Bapak nggak menghargai saya? Menghargai orang miskin nggak kalian percuma lah. itu orang miskin, ngapain sih harus dihargai? Sudah, sayang sudah. Nggak usah hiraukan mereka. Ya, tapi kan nggak seharusnya mereka. Ya udah biarkan seperti aja nanti, paling mereka malu sendiri nanti. Kita malu. Malu lah yang sama orang miskin percuma ya. Iyalah Pak, kita tuh kan banyak duit, nggak seperti mereka. Kesini aja jalan kaki kan? Jangankan bajunya, makanannya nggak kira sama dengan kita. Dia makan tempe sama tahu, sedangkan kita makanannya dari daging, daging kambing, Tahu sapi. juga aku bingung. Ini mantan pacar kamu itu ya, sayang? Ngomong sayang lagi. Kenapa? Kamu cemburu ya? Aku tuh mau nikah sebentar lagi. Yang jelas pernikahan aku tuh bakalan mewah, meriah. Nggak seperti pernikahan kalian. Pasti kalian nikahnya di kampung-kampung kan? Kalau Nggak seperti ini, aku ya. kalau seperti ini, pantas Arumi. Ini sampah, ini bangkai. Dek, Ya. bentar, ini ada apa ya kok rame-rame? Oh Bu Yufi, ini Bu ada orang yang minta dana Bu. Dana? Iya. Kak, maksudnya gimana sih, Kak? Nggak tahu deh. Ini Apa, Bu? kamu ya? Kak, Ini pekerja di... Oh, ini yang namanya Pak Rudi itu? Betul. Astagfirullahaladzim, ini Pak. ini siapa Bu? Kok Ibu panggil kakak? Ini kakak saya, Pak. Oh. Saya pemilik rumah ini. Kenapa, Pak? Ada perlu apa? Ada kepentingan apa Bapak datang ke rumah saya? Ya, Pasti malu lagi kan? Ujungnya pasti malu. Di sini aja. Saya nggak pantas loh di bawah. Maaf Pak, silakan tamu di bawah, jangan di sini. enggak masalah omongan yang tadi. Saya minta maaf, cuman bercanda. Gini dek, mereka itu nyangka kakak sama Mas Agung ini mau ngemis di sini. Jadi karena baju kakak seperti ini, mereka nyangkanya kakak mau minta dana sumbangan ke sini. Enggak Bu Yufi. Beraninya sih, Bapak masih nggak mau ngaku. Bapak mau ngaku, mau jujur atau enggak? Di sini ada CCTV loh, Pak. Gimana Rum? Bapak tadi menuduh saya sama Mas Agung tanpa bukti, itu jadinya fitnah, Pak. Ujungnya pasti minta maaf, tapi kayak gitu. Pencemaran nama baik bisa saya tuntut kalian loh. Tapi saya kan enggak kenal sama mbaknya. Sekalipun nggak kenal, tapi Bapak kenal sama Mas Agung kan? Justru kamu tuh nggak kenal, makanya jangan seenaknya kayak gitu Pak. Kalau sama Agung, saya kan sering bercanda. Bercanda. Nggak kebalik ya, Pak? Bukannya Bapak waktu dulu ya, Mas ya? Yang ngata-ngatain Mas? Ya begitulah. Bapak nggak punya malu? Ya Pak. biasa kalau orang kayak gitu. Mohon maaf sebelumnya, saya memang nggak kenal sama Bapak. Tapi Bapak di sini selaku orang tua ya. Seharusnya Bapak itu mengajarkan pada anak-anak Bapak itu yang baik-baik, bukan malah kayak gini. Iya. Kenapa Bapak arogan? Iya, Makanya anaknya kayak gitu juga. Tuh, nggak Bapak- tahu sopan santun. Bapak paham. Tolong dimaafkan ya. Bu Segampang Yufi, gitu ya, tinggal minta maaf doang kelar gitu. Dek, mereka ini mau ngapain? Bu Yufi, Dia kesini mau pinjem uang, Kak. Pinjam uang. waduh. Buat biaya pernikahan anaknya. Aduh, mau nikah masih pinjam uang? Juga ikut ngehina kakak gitu. Iya sama, orang tua sama anak. Oh, kakak nggak mau tahu mereka. Ini Pak Rudi kan yang dimandor di kita. Jadi kakak minta tolong Pak Rudi ini segera dilengsarkan ya. Ya udah itu kan urusan kakak. Sekarang kan semuanya Mohon Bapak jangan dipecat, Bu Yufi. Kenapa Pak? Mohon Bapak Mohon. jangan dipecat. Pak. Karena saya membutuhkan pekerjaan itu. Bapak kalau membutuhkan pekerjaan, kalau Bapak ini pekerja seharusnya nggak ngomong seperti itu, Pak. Saya minta tolong ya, Pak. Hari ini juga Bapak harus pergi dari rumah saya dan Bapak jangan balik lagi sama lahan saya. Karena saya nggak mau punya pekerja sama kayak Bapak. Karena Bapak ini arogan. Bapak nggak bisa menghargai orang lain. Tolonglah Bu, kasih toleransi. Mohon maaf, Bapak. Saya akan nggak berubah bisa. Bu, akan berubah sikap saya yang menyakiti hati Ibu, hati Mas Agung. Pak, ini bukan sekali dua kali ya saya dengar Bapak kayak gini. Dan sekarang ini di depan mata saya. Saya nggak mau Pak punya pekerja sama kayak Bapak. Jadi saya minta tolong, saya mohon keikhlasannya. Jadi Bapak sekarang
pergi dari rumah saya. Aduh, Maaf ya Bu Pak, saya Yufi. juga gak bisa nolong. Tolong Karena dibantu sekarang saya, Bu udah Yufi. terserah kakak saya, karena haknya ada sama kakak saya. Saya Arumi. masih punya malu. Bentar ya. Kamu mau nikah kok ngerepotin orang sih? Kamu yang nggak tahu malu ya? Makanya kerja. Sana, kalian pergi aja. Kalau gitu, permisi Bu Yufi. Kerjaan cuma ngerepotin orang aja. Sebentar. Ada apa lagi ya, Rumi? Sandal Arumi ketuk. Nggak tahu juga. tuh. Aduh, bikin malu aja kamu. Sana udah pulang, mau ngapain lagi sih? Mbak, itu sandal saya ya? Ini Oh, sandal murahan mau ditukar sama sandal yang bagus? yang enggak lah. Bentar, ini sandal siapa? Ini sandal kamu yang? Sandal aku lah. Bukan, dia Oh, sandal dia. Ini ambil sana, pulang sana. Jangan kesini lagi ya. bisa-bisanya aku punya mantan kayak dia. Nggak tahu tuh. Lu ke dalam atau mau langsung pulang? Aku langsung pulang aja ya. Aku masih kangen loh. Kakak, nih. Masih ada aku. Ya udah, aku pulang dulu. Ntar kalau udah nikah, aku tinggal sini deh. Yang bener. Iya. Ya udah secepatnya aja, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya. Dek.